Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Salsabella Agustin dari Ilmu Kelautan B dengan yang belakang 082 dengan PJ Keanggun. Jadi di hari ini saya akan melakukan olah data ArcMap yang dimana kita akan membuat peta zonasi. Nah, untuk peta zonasi sendiri untuk di saya ini wilayahnya itu di Pulau Ketawang, Ketawang Bangka. Nah, jadi nanti buat pengerjaannya itu kurang lebih berpatok pada peta yang ada di jurnalnya tersebut. Nah, oke. First step yang harus kita lakukan adalah kita buka web. Oke, ini kita ulang dulu. Jadi kita nama webnya ada Ina Geospatial. Ya ini. Nah, nanti muncul yang Ina Geoportal ini kita klik aja. Habis itu kita sebelum kita mau download datanya itu, kita tuh bisa login dulu atau mungkin yang belum registrasi bisa regis. Nah, di sini kebetulan email buat masuk ke Geospatial ini nggak bisa, Geospatial ini nggak bisa. Jadi di sini saya pakai email dan juga password PJ Anggun. Ini kita klik aja, kemudian login. Nah, kalau udah login kayak gini, ini kita pilih klik yang icon undo data ini, yang download ini. Nah, kita scroll ke yang data RBI yang per wilayah ini, kita klik undo data. Kemudian di sini kita tinggal search aja location-nya tuh di mana. Nah, kebetulan kan Pulau Ketawang ya, di Bangka Belitung. Jadi kita bisa search aja. Sorry, Pulau. Nah, Pulau Ketawai Bangka Tengah. Nah, ini ntar kalau dapat titiknya ini kita bisa klik aja. Nah, ini nanti kita pilih yang unduh 25K Bangka Tengah zip. Nah, kebetulan di sini saya udah mengunduh yang 25K-nya ini. Nah, ini udah ada. Nah, kalau udah ada nanti tinggal diekstrak aja. Nah, ini misalkan kan awal yang nanti keunduh tuh bakal file seperti ini zip. Nah, habis itu nanti tinggal kalian di klik ekstrak aja, ekstrak file. Nah, nanti kalau diekstrak akan bentuknya file seperti ini. Nah, oke, and then kita tinggal kalau udah kita unduh datanya di Geospatial, kita tinggal ke ArcMap-nya aja. Nah, ini kalau di Archmap-nya kayak gini, kita pilih yang add data. Kemudian di sini kita pilih yang administrasi ER, SHP ini, terus kita add. Nah, nanti kalau udah muncul peta di location-nya, itu kita tinggal uh, zoom out aja. Kita zoom in, lokasinya itu di mana. Nah, ini kan di Pulau Ketawai. Nah, kebetulan Pulau Ketawai itu di sekitar sini. Oke, kalau udah di zoom, ini kita tinggal klik catalogs. Nah, di katalog ini kita tinggal klik yang ini, connect to folder, terus kita pilih tadi kita nge-save-nya itu di mana. Nah, kalau udah kita pilih kalau udah di sini kita pilih new, kemudian kita pilih folder. Nah, ini folder buat folder baru. Nah, ini tuh namanya shapefile. Kalau udah enter aja, kemudian kita klik save filenya ini, terus kita pilih new, kita pilih shapefile ini, kemudian kita di sini ganti name-nya itu di pulau kita, pulaunya yaitu Pulau Ketawai. Nah, di sini buat feature type-nya itu yang point kalau buat yang Pulau Ketawai. Nah, ini kita klik edit. Nah, di sini kita pilih buat sesuai koordinat sistemnya kebetulan sudah di favorite. Jadi kita pilih yang YGS yang 1984 yang zone 48S. Habis itu kita oke. Oke. Nah, kemudian kita ulangin lagi ke hal yang sama di zonasi yang sesuai ada di jurnal. Kebetulan di jurnal saya ini zonasinya itu ada 3, ada zona pemanfaatan, zona inti dan juga zona rehabilitasi. Nah, caranya sama, klik save file ini, klik new, kemudian klik save file lagi. Kemudian name-nya ini kita ganti sesuai zona yang ada di referensi jurnalnya. Nah, ini pertama zona pemanfaatan dulu. Zona pemanfaatan tutup buka kurung ini
Oke, nah buat feature type-nya di zona ini tuh kita pakainya polygon, terus kita klik edit, terus sama semuanya itu pakai yang YGS yang 1984 zone 48S, terus oke, oke, terus kita balik lagi klik save file, new, kemudian save file lagi, kemudian diganti, ini yang kedua ini zona inti. Zona inti tutup buka kurung ada karang dan daman. Kemudian sama feature type-nya itu pakai polygon, edit, diedit juga, pilih YGS yang 48S. Oke, oke. Nah, nambah lagi satu lagi. Ini yang terakhir ini adalah zona rehabilitasi. Rehabilitasi. Ini ada. Oke, feature type-nya polygon, edit, YGS. Oke, oke. Oke, kalau misalkan udah semua, ini kita tinggal udah kita klik customize. Terus di sini kita pilih toolbar. Kemudian di sini kita pilih editor. Oh wait, customize toolbar. Oke, kalau udah kayak gini kita klik start editing. Nah, habis itu ini kita pilih klik yang pulau kita, yaitu Pulau Ketawai, pulau saya. Terus habis itu oke aja. Mas, tunggu dulu. Nah, ini kalau ada kayak gini kita klik aja continue. Nah, oke, ini kalau udah kayak gini, sebelum kita bakal memetakan mana aja sih zona inti itu di mana, zona pemanfaatan zona rehab itu di mana, kita akan klik dulu buat pulaunya. Kita pakai yang, bentar, kita klik dulu. Nah, ini kita pilih yang ini. Kita titikin aja di sekitar. Iya, kurang lebih ada di sini ya. Kurang lebih. Oke, kalau udah, ini kita langsung aja kita akan memetakan intinya kayak zona inti di mana, zona pemanfaatan di mana. Nah, ini mungkin buat yang pertama dulu kita ke zona pemanfaatan dulu boleh. Kita klik zona pemanfaatan, kemudian oh ya ini spesial pilih yang create feature, udah terus kita pilih zona pemanfaatan dulu, terus kita pilih polygon. Nah, ini tinggal di ini aja. Nah, ini kan ada kotak-kotak ini nih, ini diklik aja. Ini kebetulan saya untuk prosesnya itu ngikutin dari jurnal. Nah, ini kalau salah kita klik aja Ctrl Z. Ini kebetulan salah ya. Ini tinggal disesuaikan aja sebenarnya. Kebetulan dari jurnal itu zonasinya itu terbaginya mengacak, jadi menyebar. Jadi ini buat yang kotak sebelah sini dulu. Ups, kurang lebih tidak seperti ini. First titiknya di sini, 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 sini. Kurang lebih seperti ini. Nah, habis zona pemanfaatan ini nanti ada zona rehab dulu deh. Polygon. Polygon. Rehab. Oke, mengelilingi.
Ini pokoknya kalau ada kotak-kotak yang besar diklik aja, tapi kalau kotak yang kecil jangan diklik. Kurang lebih seperti ini. Nah, sisanya ini adalah zona inti. Ya. Aduh. Ini ikutin aja sesuai garis-garis di pulaunya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau misalkan udah semua, kita tinggal stop editing, terus kita pilih save. Nah, ini nanti buat Nah, ini nanti kita bisa kalau udah stop editing, udah di save, kita klik yang add ini, terus kita pilih base map. Nah, sebelum ke base map ini kalau misalkan nggak ada, nanti bisa klik di connection-nya. Ada di connection-nya kalau misalkan nggak muncul. Ini emang kita akan tunggu dulu agak loading. Nah, ini udah. Kalau udah ini mungkin bisa di zoom lagi aja biar detail kelihatannya jelas. Oke. Nah, ini kita bisa ke table of content mana. Oke. Nah, ini bisa diurutin aja. Ini urutan yang pertama itu ada zona pemanfaatan itu paling atas. Bentar. Jadi zona pemanfaatan zona inti. Oke. Nah, ini warnanya bisa diubah aja nih ke saya mengikuti jurnal. Zona pemanfaatan warnanya itu merah, warna red. Oke, klik simbol, terus ini fill color, pilih yang red. Oke. Yang zona inti itu kebetulan colornya itu hijau. Klik yang simbol ini, mana ya? Colornya hijau. Untuk zona rehab warnanya yellow. Oke, mungkin kalau udah seperti ini kita bisa klik yang ini file. Kalau udah, terus kita pilih yang page and print setup. Terus habis itu di sini kita laddernya itu pilih yang ukurannya A4. Mana? Terus di sini orientationnya pilih yang landscape. Terus klik aja oke. Nah, kemudian nanti kita klik yang layout ini bawah nih, layout view. Kemudian, nah ini udah ada nih buat kertas yang belakang ini. Ini oke. Ini bisa di zoom lagi aja buat supaya detail yang mau dipakai. Oke, kalau udah ini bisa diratakan aja. Oh my god, salah.
Hmm. Tadi cara ngepasnya gimana nih? Oke, ini kita aduh, sebentar ya. Ini kok tidak bisa. Hmm. Ini bisa disesuaikan aja karena nanti di sebelah kanannya itu ada data-datanya kayak seperti logo Undip dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan aja. Ini buat transparansinya mungkin bisa disesuaikan aja nih, bisa customize toolbar. Terus di sini kita bisa pilih efek sini. Jadi buat transparansinya misalkan mau yang kurang kelihatan itu boleh, tergantung pokoknya. Misalkan mau kurang kelihatan seperti ini itu boleh. Kemudian di sini semua warna yang ada di petanya itu kontras. Nah, kebetulan dari jurnalnya itu di titiknya itu nggak ada nama pulaunya, jadi di sini saya mengikuti yang ada di jurnal aja. Nah, kemudian kalau udah, ini kita bisa klik customize lagi, terus kita pilih draw toolbar, terus kita pilih draw.
draw, where is drawing, draw. Nah, udah kita klik draw, habis itu kita pilih ini. Ini pilih yang rectangle. Jadi kita masukin aja. Ini bisa disesuaikan aja ya. Nah, kebetulan di sesuai yang ada di jurnal, sebentar. Ini kita fill colornya warna Oke, di sini itu kebetulan kita ngikutin yang ada di jurnal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ada 7 buat kotaknya ini. Nah, kotak yang pertama itu isinya ada logo sama tulisan fakultas. Kemudian kedua itu judul, ketiga itu ada scale and projection, terus juga ada legend, legenda, sumber, kemudian ada peta, kemudian yang terakhir baru nama nem. Jadi saya mengikuti yang ada di jurnal. 3, 4, 5, 6, 7 total. Ini bisa disesuaikan aja, karena ini kan pakai jurnal, jadi saya sesuaikan yang ada di jurnal. Nah, itu 2, 3, 4. Kemudian yang nomor 3 ini agak kecil, kita kecilin lagi supaya muat. Nah, 2, yang 2 juga kegedean, kita kecilin lagi. Oke, itu 2, 3, 4, 7.
kebetulan yang keenam ini kotaknya buat petanya nanti itu. Jadi ini agak besar, usahakan. Oke, ini udah semua, udah ada 7. Oke, yang pertama ini kita akan masukkan terlebih dahulu. Kalau udah insert, kita masukkan dulu lagu undip. Ini kita mengikuti yang ada di jurnal. Oke, kalau udah, ini kita pilih teks. Aduh, gambarnya hilang ya. Oke, kita pilih teks. Ini emang kecil banget, tapi nanti habis itu nggak sekecil ini kok. Kita ngikutin yang ada di jurnal, ini tuh tulisan fakultas. Kita nulisnya fakultas. Caps semua.
Ini buat fontnya sebenarnya sih bebas ya, tapi di sini saya pakainya coba ada mana bagus. Kebetulan ini kurang gede, jadi kita sesuaikan lagi aja. Oke, habis fakultas ini tuh ada judul. Ini kita copy aja. Ini tulisannya adalah judulnya itu peta zonasi, konservasi habitat dan pulau ini fontnya dong. Coba godaan buat Nah, ini udah gini, terus habis itu yang selanjutnya ini ada scale.
Oh, yang ini ternyata nggak dibuat, guys. Oke, udah. Habis itu bawahnya tuh ada legenda. Kita pilih insert, pilih legend, terus pilih ada yang naruh. Kalau udah legend, habis itu kita akan insert data. Ini kita tadi copy aja. Di sini ada lagi sumber nanti. Oke, ini yang ini aja. Sumber.
Di situ nanti ada peta. Ini kita klik insert. Nggak usah. Sini nggak ada tulisan insert insert petanya. Aduh, aduh. Oke, di sini kita langsung aja klik ambil insert dulu data frame. Klik kanan, terus kita pilih add data. Di sini sebentar kita pilih yang sebentar, ini biar gampang. Sebentar, ini kita nanti masukin datanya. Sebentar. Ini sesuai sama yang di jurnal itu, supaya ada kotak apa ya. Nah, ini sesuai sama yang itu. Telah kelihatan. Nah, udah. Kemudian di sini kalau udah properties, kita pilih new grid,
Study site and position. Ini ya sebenarnya bebas ya, tapi kita next aja lah, bebas maksudnya ngikutin aja. Gridnya sepertinya terlalu kecil. Kita coba ya. Kayaknya masih terlalu kecil, coba. Oh, I know. Better. Okay, next. Oke. Jujur, kok ini jadi begini ya? Oke, ini kebetulan sebentar dari sini. Tetap ada grid, tapi gridnya tidak muncul ya guys. Sebentar ya.
Ini gridnya udah. Nah, ini udah. Kalau udah, habis itu di bawahnya itu baru nama. Jadi ini saya ngikutin sesuai di jurnal, keterangannya dan lain-lain. Oke, buat fotonya ini udah jadi kayak gini. Ini saya ikutin yang ada di jurnal, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau udah tinggal klik oh iya, petanya belum di grid. Ini kita properties, new grid, kita yang opsi 2, next, next. Nah, udah di grid juga. Habis itu kita pilih save file, save. Kita pilih dalam bentuknya, sebentar, save as aja. Formatnya apa ya? Untuk namanya nggak ada. Mana kalau ada gitu. Oke, ini udah semua. Baik, sekian dari saya untuk olah data yang di Pulau Ketawai sesuai dengan jurnal. Mohon bila ada kesalahan dalam olah data, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.